berjauhan mana? Kenapa? Karena dia udah puas melihat Nabi, udah puas bercengkrama dengan Nabi. Tinggal kita umatnya yang belum pernah melihat Nabi, nanti kita puas-puas di akhirat berjumpa dengan kekasih hati kita, Allah dan Rasul. Kita akan jumpai nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini dikatakan kita rela Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita. Ya, jadi apa namanya? Ini jadi bahan renungan kita, saudara. Makanya kalau nama Nabi kita Muhammad, saudara, namanya ya, kalau kita sebut itu melalui sholawat, ya, itu akan mendatangkan ketentraman, ketenangan, kedamaian di dalam batin orang yang menyebut nama Rasul. Kok bisa begitu? Siapa yang memberikan ketenangan? Allah. Siapapun orang yang bersolawat, orang yang menyebut nama Nabi Muhammad sebagai mengakui kerentuannya sebagai Nabi, dia ridha, dia sebut namanya, dia bersolawat kepada Rasul, maka Allah turunkan ketenangan, kedamaian ke dalam hati orang-orang yang beriman. Muhammadun zikruhu rawul li'anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma baqa ya wasi'al karami. Muhammadun zikruhu, nama Nabi Muhammad sekedar kita ucapkan namanya, hanya kita mengucapnya saja, rohul li anfusina, dapat menurunkan ketenangan, kedamaian ke dalam jiwa-jiwa orang yang menyebut nama Muhammadun syukruhu, nama Nabi Muhammad kita syukuri keberadaannya, diutus Allah di muka bumi ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai umatnya, fardun alal umami, sebagai bentuk syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ungkapan yang perlu direnungi oleh kita. Kalau kita nggak ridho Nabi sebagai Nabi dan Rasul kita, maka tentu saja kita akan mendapatkan celah. Muhammadun zikruhu rawul li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umam. Ini yang menjadi renungan kita. Makanya kita kudu tiga komponen dasar tadi, Allah, Islam, Rasul, harus kita ridho. Kalau kita ridho dengan tiga komponen tadi, ini merupakan perintah langsung dari Allah dan Rasulnya kepada kita. Man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Ini perintah ridho yang pertama. Jadi ridho diperintahkan Allah yang pertama pada 4 keridhaan yang diperintah. Satu adalah ridho kepada Allah sebagai Tuhan, ridho kepada Islam sebagai agama, ridho kepada Rasul sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara, mereka orang-orang yang ridho kepada Allah, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Dan ini jelas dinyatakan Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Bayyinah, sudah sering kita baca. Tapi dijelaskan lagi dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullahi alla inna hizballah humul muflihun. Ini dalam surah Al-Mujadalah. Ya, mereka Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho dengan Allah. Mereka itulah golongan Allah, maksudnya hamba-hamba Allah yang diakui Allah. Dan ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah mereka orang-orang yang beruntung. Allah ridho karena kita ridho dengan Allah sebagai Tuhan.
kita ridho Islam sebagai agama, kita ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Allah pun ridho. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, beres segala urusan kita, jadi berkah saudara. Ini yang pertama. Kemudian keridhaan yang kedua yang diperintah Allah kepada kita, diperintah Nabi untuk kita adalah ridhonya orang tua terhadap anak-anaknya. Ini penting Pak, cari ridho orang tua. Ya, karena kaitannya nanti ridhollahu fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahadun aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ini ayat. Nah, ini menjadi penjelasan bahwa orang tua kita ini semua sebagai anak, walaupun kita orang tua, intinya kita sebagai anak. Hidup kita mencari ridhonya orang tua. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, insya Allah Allah bakal ridho kepada kita. Biar kata jidat antum itu rajin sujud sama Allah tiap malam, biar kata badan antum kurus karena banyak puasa, biar kata antum ngasih masjid, musola, pesantren, ahli sedekah, tapi orang tua ente mengkalahkan orang tua, ente tidak hormati orang tua, ente kucilkan, gak bakal berkah. Semua yang antum lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mardudatun fil amal salih, ditolak dalam beramal soleh kali. Bayangkan coba saudara. Bayangkan. Sehebat apapun manusia dalam taatnya, tapi dia dibenci orang tua karena membengkalikan orang tua, gak bakal berkah. Kesolehannya diragukan Allah, kesolehannya di blacklist oleh Allah. Mereka bukan orang soleh kata Allah, tapi mereka adalah orang-orang salah karena orang tua dibengkalikan oleh dia. Masya Allah. Sudah. Coba lihat, renungin aja mantu. Antum sekarang orang tua, tapi antum juga merasakan sebagai anak, sebagai anak. Akan kita renung berpikir, pantas kalau Allah ridho kepada kita lantaran orang tua ridho. Allah murka kepada kita karena orang tua murka. Ridho Allah nggak jadi turun kepada manusia kalau orang tua murka. Ya, ada catatan riwayat. Jika ada seorang hamba di waktu pagi diridhoi oleh Allah karena bangun malamnya hebat, sedekah subuhnya hebat, zikir subuhnya hebat, sehingga Allah ridho dengan dia, udah turun tuh ridho Allah sama dia. Pagi buta itu juga dia buat durhaka orang tua. Orang tua dibuat puyeng sama dia, cuma nanyain kemana dia kagak dijawab, ya, diplemosin tuh orang tua sampai hati orang tua kesel sama anaknya yang bangun malam tadi ahli zikir, gedeg tuh orang tua sampai orang tua murka, terbakar hatinya karena diplemosin sama anaknya. Maka saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat keridhaan, angkat gak jadi Allah ridho, maka Allah turunkan disesuaikan dengan murka orang tuanya. Karena orang tua yang murka di pagi itu, maka ridho ditarik, diturunkan murka. Sudah, kita belum kita pikirin, kita pikirin, ya, maka nggak akan pernah ada habisnya sudah. Kalau bicara begini, disatu ngangkat derajat orang. Perintah tauhid disejajarkan dengan perintah berbakti untuk disejajarkan. Inilah Islam yang dibawa Nabi, diperintahkan Allah. Ya, maka ini kita renung sudah. Ya, bahwa